Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada pagi yang indah ini kita kembali berjumpa bersama di rumah masing-masing dalam program Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sian Penajam edisi Selasa 12 Januari 2021. Sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan hadiratmu ya Bapa kembali pada pagi yang indah ini, di mana kami datang dengan penuh kerendahan hati, bersyukur atas penyertaan Tuhan yang telah membangunkan kami untuk menikmati pagi ini dengan tubuh yang penuh kekuatan, kesehatan, keberkatan yang asalnya daripadamu. Pagi ini kami akan mengawali dan akan membaca dan merenungkan firman-Mu sama-sama ya Bapa. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong kami agar kami dapat memahami akan kebenaran firman ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun bagi kami semua, khusus hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong lengkapi ya Bapa, sehingga dapat sampaikan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap dengarkan. Ampunilah dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi yang indah ini untuk mengawali aktivitas kita membaca dari surat Ibrani dari pasal yang keempat. Ibrani pasal keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin. Demikianlah pembacaan kita pada pagi ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, seraya melakukannya dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan sudah masih berikan bagi kita semua. Amin. Saudaraku, dalam pada pagi ini tema yang datang pada kita yaitu taat dan bertumbuh di dalam iman. Taat dan bertumbuh di dalam iman. Di mana pada pagi ini, pada pembacaan kita, penulis kitab Ibrani memberikan peringatan kepada umat Tuhan supaya mereka waspada. Kita bisa lihat pada ayat yang pertama bacaan kita. Di situ dikatakan, sebab ini baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Artinya jangan mereka terlena dengan status mereka sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan, sedangkan hidupnya jauh dari apa yang diharapkan Allah, yaitu hidup tidak seturut dengan ketetapan dan perintah yang sudah ditetapkan Tuhan Allah kita. Orang seperti ini tidak akan masuk dalam perhentian yang disiapkan Allah. Itu judul bacaan kita. Penulis kitab Ibrani
di mana mengambil contoh kehidupan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Bangsa Israel terlena dengan status mereka sebagai umat Tuhan atau pilihan Tuhan. Mereka beranggapan karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang besar, di mana mereka beranggapan karena mereka adalah pilihan Tuhan, pastilah mereka masuk di dalam kerajaan surga yang sudah ditetapkan. Tetapi kenyataannya kita melihat mereka tidak masuk di dalam kerajaan tersebut karena mereka tidak taat kepada Tuhan yang sudah memberi keselamatan bagi mereka. Kita bisa lihat pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayatnya yang ke-6. Di situ cukup jelas dikatakan, jadi jelas bahwa ada sejumlah orang yang masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang padanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi apa yang dilakukan bangsa Israel ini cukup jelas karena tidak taat kepada Tuhan Allah. Mereka tidak bertumbuh dalam Tuhan melalui firman-Nya. Firman telah diberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel, tetapi firman yang diberitakan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh di dalam bersama-sama oleh iman dan pengharapan dan kepercayaannya kepada Tuhan Allah dan mereka yang mendengarnya. Jadi sia-sialah ketaatan dan iman bangsa Israel. Kita bisa lihat pada ayat yang kedua perpecahan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada pembacaan dan perenungan kita pada pagi yang indah ini, sini mengajak kita untuk hendak mengingatkan kita sebagai umatnya supaya kita tetap waspada. Jadi tetap waspada sekalipun janji tentang keselamatan itu masih berlaku sampai saat ini. Jadi artinya status sebagai umat Tuhan itu tidak menjadi jaminan untuk kita masuk dalam kerajaan atau hari perhentian Allah yang sudah disediakan kalau kita tidak taat atau tidak bertumbuh dalam Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, marilah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini, di pagi yang indah ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dan dalam segala rencana-rencana kita, marilah kita teguh berkomitmen bersama-sama untuk bertumbuh dengan yakin dalam Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah kalau hari ini kita hidup sebagai anak-anak terang, maka apapun yang kita kerjakan pasti akan mendatangkan hasil yang baik seturut dengan kehendak-Nya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Pada pagi yang indah ini ya Bapa, kami sudah bersama-sama mendengarkan akan firman kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami semua, untuk menguatkan kami untuk selalu taat dan selalu setia pada Tuhan akan firman Tuhan dan melakukannya sepanjang kehidupan kami masing-masing yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami berdoa khusus buat seluruh sidang jemaat-Mu.
dalam tugas pekerjaan yang Tuhan berikan masing-masing dan dalam segala usaha-usaha. Tuhan tolong dan lindungi ya Bapa, apa yang kami kerjakan dan usaha dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan pendidikannya, kiranya bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Berkati anak kami dalam pendidikannya, baik itu pendidikan di rumah masing-masing secara daring, baik Tuhan tolong berikan terus semangat ya Bapa dalam melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Terus giat belajar bersama-sama walaupun di rumah. Akan berdoa sekali khusus buat dan jemaat-Mu ya Bapa yang bersukacita dalam pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Berkati sidang jemaat-Mu dalam mungkin ada yang sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan tolong lindungi ya Bapa, berikan kekuatan kesehatan kembali ya Tuhan, dan jamah kiranya ya Bapa. Khusus hamba-Mu pendeta bersama Bapa ya Bapa, dan juga keluarga Bapak Daniel, Bapak Gabriel, dan Ibu Marlianti Petandu, dan mungkin dari jemaat kami tidak sebut namanya ya Bapa, dalam perawatan yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan. Tuhan tolong dalam melaksanakan perawatan isolasi ini ya Bapa, hingga pada waktunya kami yakin dan percaya Tuhan dapat menolong dan menguatkan kembali, sehingga dapat kembali bersama-sama berkumpul di tengah-tengah keluarga, khusus dalam jemaat kami, untuk mengangkat pelayan dan kembali bersama-sama memuji besarkan nama-Mu ya Bapa. Berilah kekuatan selalu ya Bapa. Tuhan tolong dan lindungi ya Bapa. Perawatan yang dilakukan para medis, makanan dan minuman, obat-obatan yang diberikan, Tuhan kiranya memberkati ya Bapa, sehingga semuanya itu memperoleh kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada-Mu ya Bapa. Bapa kami surga, berkati pemerintahan kami dari tingkat pusat maupun daerah. Sekiranya berkati ya Bapa, berikanlah kami semua ketentraman dan kedamaian. Berkatilah kami semua ya Bapa, khusus sidang jemaat-Mu selalu setia mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintahan kami ya Bapa. Berikanlah kami hikmat untuk kami bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya Bapa. Jika kami yakin dan percaya suatu saat akan indah pada waktunya Tuhan tentukan, hingga pandemi virus corona ini dapat berakhir ya Bapa. Bapa kami surga, kami serahkan semua dalam tangan kasihan-Mu ya Bapa. Berkati TNI Polri, para medis dan relawan, dan semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan beri kekuatan kesehatan ya Bapa. Ya Bapa kami surga, ini doa pengharapan kami. Ampunilah dosa kesalahan kami, sempurnakan doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus Selamat kami mendatang berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikianlah program Refresh pada pagi yang indah ini. Sekali selamat aktivitas. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat, salam tangguh, dan shalom.